Hari ini kita mau ketemu klien kita yang namanya Yandi. Yandi? Ada apa dengan Yandi ini? Jadi Yandi itu minta tolong sama tim karena dia merasa ada yang aneh sama istrinya. Dia merasa istrinya itu ada main di belakang dia dengan orang lain. Terus kita ketemuan sama Yandi ini di mana? Nah, kita udah janji ketemuan di rumah dia. Di rumahnya? Tadi gue udah kasih alamat ke Mas Bas, ini kita lagi menuju ke sana. Assalamualaikum. Bu, mau nanya rumahnya Pak Yandi tahu? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Oh ya udah, makasih ya Bu ya. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Misi Pak, mau nanya Pak, tahu rumahnya Pak Yandi nggak Pak? Yandi. Iya Pak Yandi. Oh ya rumahnya warna itu. ungu. Oh ya, makasih banyak ya Pak ya. Misi Pak, assalamualaikum. Mas Yandi, halo. Halo. Ini kenalan teman saya. Halo, saya Fatia. Ini bukannya kita janjiannya besok ya? Bentar Mas. Apa sih? Kita baru telepon-teleponan. Itu siapa sih? Nggak tahu, istrinya mungkin. Jadi gimana nih? Kok tiba-tiba nih hari ini gimana ceritanya nih? Padahal terakhir kan kita informasinya besok. Kan kita tadi pagi udah telepon-teleponan katanya hari ini. Mas lupa ya? Mas udah telepon Mario loh tadi pagi. Oh, gimana? Sorry, saya lupa. Kayaknya tadi mau pergi, nggak apa-apa nih. Iya memang saya sudah janjian sih sebenarnya. Cuman oke lah, sudahlah. Gimana kalau kita ngobrol masalah yang saya sudah pernah utarakan itu bagaimana sekarang? Mas, Mbak, silahkan duduk. Silahkan duduk, mari. Jadi seperti yang pernah saya bilang, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Salah satunya adalah dari istri saya. Jadi bagaimana kalau saya akan kasih tahu informasi mengenai tempat kerja istri saya itu di pabrik, tepatnya di wilayah Cisarua. Mungkin kita bisa ke sana nanti. Coba deh Mas jelasin sama kita sebenarnya permasalahan yang ingin dibantu itu seperti apa. Jadi gini Mas, saya dan istri saya itu sudah menikah sudah sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Sekitar 10 tahunan. Saya memiliki anak satu. Tetapi saya merasa akhir-akhir ini istri saya itu sikapnya berubah. Dan saya mencurigai kalau istri saya ini selingkuh. Memang saya tidak melihat secara langsung sih gitu. Saya mendengar dari beberapa orang teman saya gitu ya, itu istri saya itu jalan dengan orang lain, laki-laki maksud saya itu. Saya sebagai suami sebenarnya sangat terpukul mendengar berita itu gitu ya. Teman saya bilang istri saya itu berpegangan tangan. Mas Yandi ini pernah menanyakan langsung nggak sama istri Mas? Maksudnya Tentang kabar-kabar yang Mas dapat dari teman-teman Mas. coba meluruskan masalah dengan ngobrol baik-baik sama istri, pernah belum? Istri saya selalu menghindar dan dia lebih marah lagi. Padahal saya berusaha untuk berbicara baik-baik. Oh, oke. Jadi hal itu yang memicu Mas semakin curiga sama istri dan minta tolong sama kita akhirnya. Iya. Dan kita sih minta karena di sini kita ngebantuin Mas. Kalau bisa, Mas sejujur-jujurnya sama kita biar kita tahu permasalahannya tuh, inti permasalahan sebenarnya itu apa, ya kan? Oke, nanti saya akan
Katakan apapun yang Mas perlu tahu, saya akan katakan semua. Ya udah, ini sekarang kita mau menuju tempat kerjanya istrinya dari Mas Yandi buat memulai pencarian hari ini. Tadi kita juga udah dengar cerita-cerita permasalahannya Mas Yandi. Ya memang sebenarnya gue pribadi sih ngerasa ada indikasi sih, karena tadi sempat menyebutkan sempat pegang tangan. Ya cuman kita nggak boleh berburuk sangka dulu, kita nggak boleh seuzon dulu. Ya semoga sih, semoga sih pikiran kita salah ya. Kita cuma berdoa yang terbaik aja buat Mas Yandi. Mas Yandi ya. Ini Mas, ini dia nih Mbak. Ini kantor. Oh ini kantornya. Iya, ini kantor. Ini Jaya Garmen. Iya. Oh tidak. Gue sebagai administrasinya di sini. Sebagai Staf admin. Iya, paham. Kita tunggu di sini aja. Iya, kita lihat aja. Nggak perlu kita turun. Mas. Siapa tuh? Nah, itu tuh. Nah, itu istri saya tuh baju merah. Oh itu istri Mas. Iya. Nah itu laki-laki tuh. Nah, itu yang tadi saya bilang. Tono itu. Nah, benar. Mereka lewat sini nih. Tahu lagi. Nah, tuh, nggak dia tuh. Aduh jujur. Dia kemana nih? Mas, ikutin. Coba lu telepon deh, coba lu telepon. Oke, bentar, bisa. Nggak diangkat. Cobain lagi. Nggak diangkat ya. Ini dulu dari kebiasaan. Udah istighfar. Walaupun ya, dia di luar, walaupun dia naik motor, kalau saya yang telepon, pasti diangkat. Dan dia bilang, Mas saya lagi di motor atau Mas saya lagi di jalan. Tempat makan. Bener kan dia cuma mau makan? Iya, tapi nggak begitu juga. Kan ada saya suaminya juga. Iya, Apapun yang dia lakukan, Mas, harusnya dia bilang sama saya, nggak begini ceritanya. Nah, itu kan mereka sekarang udah duduk kan. Coba lu telepon deh. Masuk nggak? Oke, sebentar Mas, saya coba. Ini biasa aja sih. Mas, nggak diangkat lagi. Kayaknya di silent deh, soalnya dari tadi dia kayaknya nggak megang Iya, handphone. bener kan nggak megang handphone. Iya. Iya, tapi ini Ya coba lagi aja. Lu tenang dulu. biasa-biasa ini gini. Lu tenang. Lu coba telepon aja lagi. Ya kan cuma bercanda. Mesra banget gitu. Saya sudah nggak sabar ini. Saya udah nggak sabar. Mas. Ngapain? Ngapain sih Di Mas? sini aja dulu. Itu kan mereka cuma ngobrol-ngobrol aja biasa, nggak ada hal aneh. Lu tenang dulu, jangan kebawa emosi. Ini kan tempat lu juga lu Wah jadi ribut gede nanti. Mas, dia itu istri saya, bukan pacar saya. Ya kita ngerti Mas, kita di sini. Mas. Aduh. Mas. Ngomong lagi. Astagfirullahaladzim. Kalian apa-apaan? Hah? Saya lihat dari sana kalian pegangan tangan. Apaan nggak apa-apaan? Sudah jelas-jelas dilihat, saya lihat di mata kalian. Kalian pacaran atau bagaimana? Jangan ngomong sembarangan ya. Apaan saya ngomong sembarangan? Bukti sudah ada. Kamu siapa? Coba dijelasin baik-baik ya. Enggak, saya mau tanya. Kamu siapa? Mas. Sana kamu. Berhenti lah, berhenti. Kamu dengar ya, dia ini cuma teman buat saya, nggak lebih. Kalau teman ngapain kamu melakukan seperti ini? Kenapa? Ini teman sama saya, Mas. Ya terus kenapa kamu nggak bilang sama saya? Apa salahnya nih? Kamu? Teman lama, ngobrol bareng. Mas. Apa salahnya? Kita bicara di luar. Oke, kita bicara di luar. Mas, Gini, jangan kasar sama istri dong Mas. Ayo,
ngobrol di luar aja, ngobrol di luar aja. Enggak, Mas. Dengan seperti ini dia bikin saya malu. Iya, maksudnya ngobrol di luar aja. Saya bilang sama kamu ya. Kamu gimana sih? Jadi kasar jadi orang dong. Cepet. Kasar banget sih. Gak kayak caranya dong, Mas. Ngomong baik-baik. Mbak. Gini Mas, saya jelasin dulu. Saya ini temennya dia. Sudah lama saya kenal dia, teman sekolah saya. Tapi buat apa kalian pegang-pegangan tangan di situ? Saya baru masuk kerja Mas. Saya ketemu dia, terus saya traktir. Kamu mau pegangan tangan sama dia? Kita gak pegang tangannya, Mas. Kamu tuh kata-kata kotor. Coba deh, tadi kita ngelihat juga ada kayak pegang-pegang tangan, dijelasin baik-baik deh. Sebenarnya ada apa tadi? Bener kan? Nggak ada. Bener Nggak kan? ada apa-apa. Dengerin dulu deh, dengerin dulu. Kita tadi ngobrol biasa. Ngobrol biasa terus kita nanya dia jam berapa. Udah ya. Intinya, perlakuan kamu kayak gini bikin saya malu. Mbak. Kamu. Mbak, di sini. Mbak, ngobrol baik-baik dulu. Mbak. Ayo kejar ya. Kita dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa bicara baik-baik. Saya mau bicara baik-baik sama kamu. Mas, Kalau kamu baik-baik, pinggir jalan. itu caranya. Udah samperin orang, udah nyiram orang, baik-baik kamu tanya. Gak kayak gitu caranya. Mbak, sama Mas, nggak tahu kan kejadian sebenarnya. Kejadian sebenarnya. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Cukup. Kamu mau kemana? Mbak, ini kita pulang bareng aja, Mbak. Mbak pulang bareng aja, Mbak. Mbak, Gimana nih? Mbak, kita antar pulang aja, Mbak, bareng-bareng, Mbak. Nggak enak, Mbaknya mau gimana? Kita bicara baik-baik. Mbak. Please. Astagfirullahaladzim. Please. Mbak. Gimana sih? Kamu, kok malah ikut Mbak, dia? Mbak. Kamu mau kemana? Yo. Mbak, udah, jangan ditarik, bahaya malahan. Udah biarin aja. Astagfirullahaladzim. Kan? Bener kan? Iya, tapi Apa yang saya bilang? ya tapi gak kayak gitu caranya dong. Kita bisa tanya baik-baik loh, Mas. Apa? Apanya lagi yang ditanya Lah, baik-baik? kan tadi udah dijelasin. Lu nyiram kayak begitu sampai Kena orang pengunjung, juga. tau nggak? Kalau Mas di posisi saya mungkin akan bisa bertindak lebih Tapi daripada dari itu. awal udah kita bilang, tolong emosinya diredam. Ini yang maksud kita emosi itu ini. Yuk. Ya udah masuk dulu aja, masuk mobil aja. Nggak enak diliatin banyak orang soalnya. Masuk sih. Astagfirullahaladzim. Lu siram orang. Lu malah hampir mau pukul kayak gitu tadi. Astagfirullahaladzim. Apalagi di tempat umum kan. Pengunjung aja tadi pada keganggu kan akhirnya. Justru itu loh, Mas. Justru itulah kelakuan menurut saya itu yang tidak wajar. Karena dia itu tidak seperti itu. Enggak seperti itu, Mas. Saya 10 tahun menikah sama dia, saya lebih tahu dibandingkan Mas. Jadi kalau apa yang saya lakukan Mas tadi lihat itu, menurut saya sih wajar-wajar aja gitu. Walaupun mohon maaf, walaupun tidak pantas. Saya sekali lagi minta maaf kepada Mas. Saya benar-benar minta maaf. Saya lepas kontrol, benar-benar lepas kontrol. Udah ini udah kejadian ya, udah mau gimana lagi kan, udah sebut. Ya udah mending gini aja, lu tenangin diri dulu. Udah mending kita sekarang sholat dulu aja. Biar lu juga makin adem, pikiran lu nggak kacau. Gimana, kita sholat dulu aja ya? Oke. Sekarang kan habis sholat udah tenang kan pasti. Jadi gimana, kita antar pulang aja? Saya nggak mau. Kok nggak mau, Mas? Saya nggak mau. Kok nggak mau? Saya pengen
kita ke rumah Ramdhani. Ramdhani, siapa lagi Ramdhani? Yang tadi? Bukan. Ramdhani itu salah satu lelaki yang dekat dengan istri saya juga. Jadi selain yang tadi itu ada lagi? Iya. Deket gimana? Temenan juga kayak tadi. Tadi kan cuma teman, cuma sebatas teman dekat kan, mereka nggak ada hubungan apa-apa. Dan ini masalah lagi ntar. Iya. Saya yakin enggak. Jadi saya mau putuskan kita ke rumah Ramdhani. Kalau Mas sama Mbak gak mau mengantarkan, biar saya sendiri. Ya bukan gitu Mas, ya, kita mau nganterin. Di sini kan kita nemenin Mas dari awal, kita bilang kita di sini bantuin Mas. Hanya tolong sejujur-jujurnya cerita sama kita, terbuka sama kita. Kita kan gak tahu Ramdhani itu siapa, jangan sampai kita asal nuduh lagi, ribut lagi. Gini deh, lu kenal Ramdhani nggak sebenarnya? Saya taunya Ramdhani itu dari teman-teman saya. No, kan berarti cuma dari omongan kan? Lu belum pernah ketemu langsung sama orangnya? Ya memang saya belum pernah. Tapi kan tidak ada salahnya kita akan datangi. Bentar, mau nanya, Ramdhani ini teman kantornya juga? Teman kantor istri Mas juga? Bukan. Bukan? Bukan. Terus? Bukan. Ramdhani itu dukun. Iya, dukun. Ramdhani itu dukun. Kok bisa tahu dukun dari omongan teman-teman juga? Iya. Teman-teman saya menginformasikan kepada saya kalau Ramdhani itu dukun dan salah satu lelaki yang juga dekat sama istri saya. Mas ini kan sama istrinya harusnya saling percaya Mas. Ini dengan kata-kata orang, dengan kata-kata teman, terus bisa securiga itu akhirnya menuduh. Gini loh, Pak. Mereka berbicara itu saya yakin juga bukan asal berbicara. Yang saya khawatirkan itu adalah istri saya kenapa-napa di tangannya si dukun tersebut. Makanya saya memaksa kita itu untuk datang ke Ramdhani. Itu loh yang saya mau. Jadi kalau seandainya Mas ataupun Mbak memang tidak berniat untuk mengantarkan saya, sudah biarkan saya turun dan saya akan bicara sendiri. Itu aja. Lu tenang dulu deh. Lu dari tadi kebawa emosi mulu. Gini loh, Mas dan Mbak seolah-olah bilang saya tenang, dan tenang. Kalau Mas dan Mbak di posisi saya yakin juga nggak mungkin tenang. Ya, kita kan hanya ingin meluruskan, jangan sampai terjadi fitnah, jangan sampai jadi suzon. Saya tidak sengaja melihat alamatnya dari Ramdhani melalui handphone istri saya. Itu dibilang Sawangan, Depok, deket kuburan. Maksudnya lo nggak sengaja lihat dari HP istri lo gitu? Benar, iya. Kalau kalian memang tidak mau membantu saya turun di sini aja. Mas. Bukan Gini. Ya udah. Sepertinya kalian memang tidak ada niatan untuk membantu saya untuk menuju ke rumah Ramdhani. Ya bukan Udah. gitu Mas. Dengan alasan apapun juga lebih baik saya turun. Bukan gitu, lu salah paham bro. Lu kemana? Kok gitu sih, emosi banget, udah tau kita bantuin. Udah ya, yuk. Masa diem ya? Yuk. Kita ngobrol baik-baik dulu. Sini. Stop dulu. Kita ngobrol baik-baik dulu. Jangan stop. Kita ngobrol baik dulu. Sini. Iya. Intinya kalau kalian nggak mau membantu saya menuju rumah Ramdhani, ya sudah. Saya sudah cukup sabar nih. Jadi kalau seandainya saya melihat nih, kalian ini memang tidak ada rasa niatan untuk membantu saya untuk ke rumah Ramdhani, itu aja. Nggak gini loh. Lo datang minta tolong sama kita. Ya. Kita bilang kita bakal bantu. Ya. Cuman lo harus dengar saran dari kita kan. Ya. Kan gue udah ngomong kemarin. Oke. Nah sekarang kita bilang lo tuh lagi terbawa emosi. Kita cuma menyarankan lo tenangin diri dulu. Oke, gini aja deh. Keputusannya gini. Saya mau tanya nih. Mas dan Mbak mau nggak mengantarkan saya ke rumah Ramdhani? Sudah pertanyaannya. Ya atau tidak? Kalau tidak, ya sudah saya jalan. Saya ke rumahnya Ramdhani sendiri. Kita bakal bantu, ya kita bakal bantu. Jadi kalau lu sekarang mau ke rumah Ramdhani, kita bakal anterin.
Cuman tolong lu tenang, oke? Oke. Oke? Lu kita nggak minta apa-apa. Oke. Kita bakal anterin kok. Oke. Oke? Astagfirullah. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai emosi kayak gitu. Kita kan nggak akan bisa nyelesain masalah pakai emosi, Mas. Iya memang sih benar, tapi ya Mbak tahu lah kalau saya sebagai seorang suami mana bisa melihat dengan kondisi keadaan kayak begitu gitu. So istri saya berduaan di rumah makan gitu. Gimana ya emosi? Gimana kalau kita ke rumahnya Ramdhani saja? Ramdhani itu siapa? Ramdhani itu yang saya dengar dari teman-teman di sekitar situ tuh dari dukun gitu. Dukun? Iya. Dukun ngapain lo ke rumahnya dukun? Karena begini gitu, Ramdhani ini dekat dengan istri saya gitu. Wah, Jadi saya mencurigai dia. bentar. Oke. Maksudnya dekat ini maksudnya gimana nih? Maksudnya istri lu ngapain ke dukun? Emang ada urusan-urusan kayak begitu, bikin apalah hal mistis-mistis begitu? Nah itulah gue juga nggak tahu sampai detik ini gitu. Gimana kalau kita kesana aja tuh gimana? Akhir-akhir ini tuh saya diteror gitu oleh Ramdhani. Teror gimana maksudnya? Iya. Diteror gimana nih maksudnya? Ya benar nih. Diteror gimana? Jadi begini, Mas. Jadi saya itu rumah saya itu seperti neraka rasanya itu loh. Ada kiriman-kiriman seperti binatang-binatang aneh, teluh-teluh seperti yang menurut saya juga nggak masuk akal gitu. Dan saya yakin banget itu adalah pelakunya Ramdhani gitu. Benar-benar binatang aneh itu maksudnya apa nih? Sulit lah kalau saya bilang itu. Mas mungkin tahu ular berkepala dua. Iya, itu tengah malam datang. Saya yakin banget itu Ramdhani pelakunya gitu. Oke. Ada kejadian lain nggak selain hewan-hewan aneh kayak begitu? Ada sih sebenarnya. Tapi ini yang sering terjadi itu adalah kami sering ribut gitu. Di rumah saya dan istri itu tidak ada kedamaian gitu. Nah itu salah satunya. Sebelumnya saya tidak pernah mengalami seperti itu. Dan ini pun saya meyakini karena Ramdhani gitu. Astagfirullahaladzim, ya. Kita kan belum tahu kepastiannya, ya nggak, Fat? Iya. Jadi jangan langsung nuduh orang kayak begitu. Dan ini masalah dia dukun atau enggak kan, Mas kan belum tahu pasti kan? Cuman dari omongan orang-orang kan? Bentar, Mbak. Itu ada telepon kenapa nggak diangkat, Mas? Dari teman. Iya, nggak apa-apa, angkat aja, kita nggak masalah kok. Mas, bisa minggir sebentar nggak? Saya mau angkat telepon dulu nih. Nah, di sini aja angkat teleponnya, nggak apa-apa. Oh, nggak enak, Mbak. Udah, Biar nggak sih. apa-apa. Saya angkat telepon dulu terlebih. Sebentar aja kok, saya nggak lama. Pekerjaan ya, penting ya? Iya. Ya udah. Sebentar ya, Mbak. Udah di depan aja sebentar. Sini. Halo. Iya. Aneh banget sih, barusan tuh ada telepon. Tapi gambarnya cewek. Kenapa harus keluar juga coba? Ya kan? Maksudnya display picture-nya gitu? Iya, display picture-nya tuh cewek. Tapi dia bilang teman kantor urusan kerjaan. Kalau urusan kerjaan kenapa pertamanya sama dia di reject? Iya kan? Ya, tahu mungkin emang pekerjaan penting sih. Gimana udah? Sama Mas. Ya, Udah. sudah sih. Sudah. Mbak. Ada urusan penting, Mas? Atau mau kita lanjut atau Masnya mau ada urusan kerjaan? Kita lanjut aja. Gak apa-apa. Ya, tidak. Kita lanjut aja.
ini rumahnya? Kayaknya iya bro, tapi saya juga kan baru pertama kali ke sini. Kuburan begini ya? Ini mah di tengah-tengah, pas banget nih, di tengah-tengah kuburan. Emang ada rumah di sini? Nah itu dia. Seperti ya kita mungkin bisa bertanya-tanya nanti sama warga. Coba kalau kita belok kiri gimana? Tanya aja sama warga. Coba tanya sini. Katanya coba tanya di sini, dari sini. Mas, maaf mau nanya, tahu rumahnya Bapak Ramdhani nggak? Ramdhani. Oh ini ya? Oh iya. Jadi sebelah kiri ya? Makasih Yaudah, ya mas. makasih ya Mas ya. Assalamualaikum. Ini kan tadi yang dibilang bang ini. Iya, iya, iya. Sini, sebelah kiri. Coba. Kok nggak tahu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bu, permisi Bu. Boleh ngobrol sebentar Bu? Iya boleh. Datang ya. Ya. Maaf ya Bu ya, mengganggu ini. Gini Bu, kita kesini tuh nyari Pak Ramdhani, bener ini rumahnya Pak Ramdhani? Iya, dulu dia di sini ngontrak sama saya. Tapi udah pindah. Pindah kemana? Udah pindah ke Bogor kalau nggak salah sih. Ke Bogor. Iya. Emang kenapa mau pindah? Iya di sini di ini warga, di gerbek warga. Kan buat onar terus. Jadi diusir gitu Iya, sama warga, diusir jadi sama dia warga pindah. sini pindah. Buat maksudnya buat onar gimana? Nggak tahu bikin masalah terus dah di sini gitu. Bikin Dengar sih. rusuh gitu? Iya, bikin rusuh. Dengar-dengar sih kata dukun apa ya? Oh, Salah. sudah lama nggak Bu, di pindahnya Pak Ramdhani? Lumayan lama. Jadi gimana ya? Ya. Bu, bentar Bu. Ibu tahu alamatnya nggak Bu yang sekarang Pak Ramdhaninya? Bogornya Kalau tadi nggak tempat salah Cipecang. Cipecang. Desa Cipecang. Desa Cipecang. Iya. Desa Cipecang. Kalau nomor rumahnya Ibu tahu? Kurang tahu ya saya mas. Pokoknya katanya sih dekat kelurahan deh gitu. Saya sih dengar itu aja. Dekat infonya. kelurahan Desa Cipecang gitu Bu. Iya. Ya udah makasih banyak ya Bu ya. Masih banyak ya Bu. Ibu. Saya sebenarnya masih penasaran gitu. Kalau nggak selesai juga kayak menggantung. Kayaknya kita harus selesaikan gitu. Gimana kalau kita ke Bogor kalau memang Mas dan Mbak ada waktu? Kita sih ada waktu, cuma kita harus nyari lagi di sana. Tadi teman Desa Cipecang ya? Desa Cipecang dekat Kelurahan. Gimana? Kalau lu yakin ya kita bakal antar. Saya yakin. Kalau saya sih yakin aja. Ya, kita sekarang mau ke sana ya. Ya udah masih keburu sih. Ya udah yuk, semua yuk. Ayo. Punya kan tadi juga cerita kan kalau Ramdhaninya akhirnya diusir warga kan karena sering bikin rusuh, bikin onar kan. Gue kada agak nggak ini sih kebayang sih maksudnya bikin onar apa ya? Ya kan tadi ibu itu bilang kan, dia tuh dukun kan. Iya dukun, cuma maksudnya dukun bikin onar Pak. Tapi dengan omongannya Ibu tadi yang bilang kalau Ramdhani itu diusir ya. Ya berarti emang bener, dia tuh bikin resah warga juga sampai diusir jauh juga kan. Kan dia pindah ke mana, ke Bogor ya? Saya yakin banget. Saya yakin banget. Ramdhani itu dukun. Mau diangkat aja Mas? Nanti aja telepon lagi ya. Saya lagi sibuk. Ya, lagi ada urusan. Oke? Iya. Oke. Ya, baik. Siapa? Teman. Jadi gimana nih nanti? Ya udah kita ke Bogor dulu, ke lokasi yang ditunjukin ibu tadi. Mas kayak tadi infonya gue nyalain.
Nggak, Nah, tuh kan? telepon lagi. Telepon lagi. Itu bener deh, kayaknya penting mas. Mendingan diangkat dulu. Udah deh, mending diangkat dulu. Di sini aja nggak apa-apa. Sini aja. Enggak. Kayaknya, mas, saya minta pamit sebentar untuk angkat teleponnya di luar. Biar lebih enak. Mas, nanti kita minggir sebentar untuk saya bisa buat telepon dulu, bisa, Mas. Iya. Mana mas? Nggak tahu. Kayak ada ditutup-tutupin gitu nggak sih? Bukannya tadi dia ngangkat pertama dia bilang suruh nelfon nanti. Tadi lihat nggak sih? Gue sih sempat lihat gitu kayak di profile picture-nya. Di profile picture-nya tuh kayak ada gambar cewek. Gua. Sorry ya, Mbak. Ganggu dikit. Oh iya nggak apa-apa. Siapa sih? Bukan siapa-siapa sih. Teman. Jangan. Urusan kerjaan ya? Iya. Obrolannya kayak yang serius banget. Sorry tadi saya nggak sengaja lihat. Iya sih memang, tapi nggak begitu penting lah. Yang ini menurut saya ini lebih penting kok. Itu aja sih, Mbak. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ini kan kita mau ke Bogor. Ya. Takutnya nanti kalau misalkan pulangnya bisa sore atau mungkin malam-malam. Iya. Heeh. Jadi kita sekarang berarti ke Iya, ke Bogor. Bogor. Ke lokasi yang ditunjukin ibunya tadi. Terima kasih ya, Mbak, atas pengertiannya. Iya. Lama banget, jauh banget ya. Ya ke Bogor, Fat. Ya ini jadi kita perjalanan ke Bogor. Kita tadi berangkat siang menjelang sore, sekarang sampai malam kita juga belum sampai tempatnya karena tadi kita juga sempat macet ya. Udah macet. Tapi tolong lu di sini harus jujur ya sama kita ya. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Lo harus open sama kita, jujur. Nggak ada rahasia-rahasiaan. Saya akan kasih tahu semuanya tanpa ada satupun yang saya tutup-tutupin. Berarti. Kok aslinya mati? Ini kenapa ini? Mogok ya? Wah, ini benar-benar. Aduh, dicek nggak sih tadi Mas Bas? Nggak bisa ya, depan. Waduh, Awas. Apa sih? Mas Bas? Mogok. ini pasti gara-gara Ramdan. Udah pasti ini. Coba dicek Mas Bas. Apa tuh ini kayak ginian? Kan akinya mungkin. Mogok kan? Mana ya? Panas banget. Panas banget nih. Yuk. Kenapa? Pas. Lu kenapa? Mas. Kenapa lu? Mas. Lu kenapa? Mas. Lu masuk mobil aja, masuk mobil. Awas. Astagfirullahaladzim. Lu sakit, lu pelan-pelan. Bukain pintu. Ini kenapa sih, Mas Yandi? Mas Yandi kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Aduh. Masuk dulu. Masuk. Coba temenin. Ini pasti Ramdan ini. Lah. Si Ramdan. Apaan sih Ramdhani mulu? Mobil mogok lu bilang Ramdhani. Lu pusing, Bi. Lu sakit apa sih sebenarnya? Lu ada penyakit? Saya nggak ada. Terus ini kenapa? Apa sih yang dirasa, Mas? Mas. Kepala saya pusing sekali. Ini pasti Ramdhani ini. Ramdhani. Ini kirimannya Ramdhani ini. Sakit kepala saya.
Ramdhani ini. Pasti Ramdhani ini. Ini kirimannya dia. Ini kirimannya dia ini. Gimana maksudnya? Aduh, kepala saya sakit. Kepala saya sakit ini. Ayo kita balik yuk. Yuk, Nih, aduh. mana ini? Bro, lu duduk di jalan Mas, dulu. mas, mas, mas. Ayo. San, Mas, bro, mas, bro. Mas. 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 Aduh. Yaudah, nih, matiin dulu aja. Kita antar dia balik dulu lah. Ya udah kita urusin dulu aja. Fat, sebenarnya kita berangkat pagi ini ada tujuannya. Sebenarnya kita janjiannya itu siang. Terus? Nah, cuman tadi dia telepon gua kan. Dia ngomong kalau pagi ini dia tuh sebenarnya ada janji lain sama orang lain. Tapi di kafe yang sama. Di kafe yang sama. Dia ngomong ada janjian ketemu sama orang, tapi di kafe yang sama. Di kafe Jadi yang sama. beresnya baru mau ketemu sama kita. Iya, gua ngerasa aneh. Gua ngerasa ada yang disembunyi sama dia dari kemarin. Iya, dari awal sih yo. Makanya gua ngajak Fatia sama Mas Bas buat jalan. Kita ngecek dulu di sana. Sebenarnya dia ini ketemuan sama siapa? Dan yang bikin ngerasa perasaan gue banget anehnya itu, inget nggak waktu dia telepon? Oh iya, waktu dia nelfon, angkat telepon tapi dia harus keluar mobil dulu. Terus lu sempet lihat profil picture-nya kan? Picture-nya adalah cewek. Cewek kan? Dan ini enggak, waktu pertama kita ketemu dia lagi mau pergi tapi nggak jadi. Nah. Dan cewek itu tiba-tiba pergi gitu aja kan? Itu juga yang menjadi dasar gue ngerasa aneh. Makanya Kalau diinget-inget lagi ya, di profil picture itu sekilas mirip sama cewek yang pertama kita temuin di rumahnya. udah mending sekarang kita lihat aja nih. Kita sekarang lagi menuju kafenya. Kita lihat dia tuh sebenarnya ketemuan sama siapa. Kalau gue sih penasaran nih. Tapi ini jam segini dia udah bilang ada di kafe itu. Tadi sih dia teleponan kan, itu dia masih di rumah. Cuman gue perkirakan aja, kira-kira sih ya sejam 2 jam lah. Lu udah sampai di kafe kan? Harusnya sih ya. Kalaupun belum, lah kita nunggu aja sih. Ini kita udah di depan kafe yang disebutin tadi. Nah ini udah sampai, udah sini aja Sini udah. aja mas. Cuman nih kita belum lihat nih. Di mana Mas Yandinya? Jar, lu posisi di mana? Gua udah ke dalam nih, gua coba cari-cari dia nih sekarang. Jar, dia duduk di ini, di pojokan. Kita nggak bisa ngelihat karena kita ketutupan tiang. Cuman kita bisa ngelihat dia lagi sama orang. Coba lu deketin deh, lu awasi mereka, lu lihat mereka ngapain aja. Kalau bisa dengerin. Gue lihat dia nih. Dia lagi ada di pojokan tuh, dia ada di pojokan kafe, dia baju kuning. Dia kayaknya lagi nelfon seorang. Dia sama siapa? Sendiri ya atau sama orang? Dia sendirian dia. Oh, masih sendirian. Tadi Oh, pelayan. pesan. Oh, lagi sendirian ya? Tadi pelayan ya? Gue pikir sama orang tadi. Ih, sama pelayan tadi ya. Ini janjian sama siapa? Tapi di mejanya si minumannya udah ada 2 tuh. Tapi dia sendirian. Kayaknya dia lagi nungguin seseorang. Barusan dibilang juga sama Jerry katanya ada minuman 2 ya? Iya. Ada Berarti- minuman 2, tapi dia masih sendirian. Berarti bener dia lagi nunggu seseorang. Jerry itu dia ketemu sama orangnya? Cewek yang kemarin yang di rumahnya itu loh, yang Kan. cewek yang kemarin. Cewek yang kita pertama kali datang ke rumahnya itu? Betul banget. Kan apa gue bilang kan bener kan? Jer, lu awasin terus deh, maksudnya lu mesra-mesraan tuh gimana dianya tuh? Ya
Ya mereka berdua mesra. Kelihatan memang mereka tuh kayak punya hubungan. Hubungan? Nggak, emang mereka pegangan tangan, mereka peluk-pelukan gitu atau cipika-cipiki atau gimana gitu? Tapi itu mereka berdua yo. Emang bener kata Jerry. Ya tuh, mereka pegangan tangan. Tuh Mereka kan? pegangan tangan. Astagfirullahaladzim, terus Tuh lihat tuh. nggak kemana? Udah pasti mereka ini pacaran nih. Gimana sih? Cewek ini tuh sebenarnya pacarnya Yandi. Gimana sih? Ya Andi minta tolong kita buat nyelidikin istrinya, dia sendiri malah jalan sama cewek lain. Itu makanya gue dari awal bilang kalau ada apa-apa terbuka sama kita, jujur sama kita. Karena dari awal gue udah curiga. Pas kita datang nih cewek tuh tiba-tiba pergi tanpa pamit, tanpa permisi. Kan kita datang ke situ sebagai tamu juga dong. Wah Bener kan? kacau nih orang nih satu nih. Udah gini aja deh. Ini kan kita udah tahu sebenarnya dia ngapain kan. Dan kita kan janjian sama dia siang. Udah mending sekarang kita cabut dulu. Kita ke tempat lain dulu aja, kita makan. Kita sambil nungguin nanti kalau misalkan kita udah siang, kita ketemuan sama dia. Kita lihat dia mau ngomong apa. Iya, udah. Tuh kan. Dia baru ngabarin kan. Kalau ternyata dipindah jamnya. Kita harusnya ketemuan sama dia siang. Dia malah mintanya sore. Dia tuh aneh deh, suka mendadak gitu. Kayak pertama kita datang dia bilang janjiannya besokannya, padahal dia yang minta hari itu kan. Sekarang tadi dia bilangnya sore, terus tiba-tiba dirubah. Fat. Kalian nggak ingat dia kan ketemuan sama cewek. Ya jelas lah dia minta sore. Mana ya, bukannya pamrih dibantuin, cuman caranya aja. Dan lokasinya nggak di kafe tadi. Oh iya, kok pindah? Pindah lagi, dia minta kan tuh baca tuh. Dia minta dijemput di pinggir jalan. Iya. Di depan minimarket nih ya. Iya, ada. Aneh banget emang. Oh ini nih dia nih. Oh iya, itu dia. Ini lagi apa nih? Kontak. Beli obat batuk ini nggak tahu. Bisa dipikirin. Karena urusan kita juga. Halo. Halo. Gimana? Langsung masuk apa aja. kabar? Aduh. Hati-hati. Maaf ya, jam segini saya baru bisa datang. Nah, emang tadi di kafe ketemuan sama siapa? Teman. Ini udah deket ya? Ya ini kayaknya ini udah dekat ini. Kita kan udah lewatin itu kan, kelurahan itu. Kalau yang tahu tempatnya. Itu bukannya istri saya ya? Nah, tuh, itu tuh. Nah, astagfirullahaladzim. Beneran? Mas dikejar kok? Beneran nggak? Iya itu benar itu istri saya itu. Oh iya itu, yang dibonceng kan? Ya Allah, itu masih apa lagi tuh? Kok kesini sih? Ini kan kuburan kan? Beneran loh, ini beneran loh. Kuburan loh. Banget. Itu tuh, Mana sih? itu dukun itu. Si Ramdhani itu. Itu si Ramdhani itu. Nah, Mana? tuh. Oh, itu masuk rumah siapa? Nah, itu tuh. Itu istri saya itu benar tuh. Itu jangan-jangan apa ya? Aduh. Bentar dulu, lu mau kemana sih? Udah, saya nggak ada waktu. Hei, Mas. kamu. Yandi. Yandi, Kamu, sabar dulu kan? Yandi. Apa yang selama ini saya duga dan orang lain bicarakan itu ternyata benar. Kamu ngomong, kamu jawab. Mas berarti Apa yang perlu saya dengar apa lagi? Kamu juga. Kamu dukun palsu kamu. Mas, jangan sembarangan nuduh ya. Saya ingin menolong istri Anda. Nolong apa? Tolong. Mas Yandi, Apa sih tolong? kamu dengerin dulu ya. Apa lagi? Suami temanku, dia ini teman lama dan dia ini orang pintar, bisa membantu aku. Aku konsultasi datang ke sini. Kamu ngomong begini bukan sekali lagi.
Kemarin kamu ngomong itu teman kamu, sekarang kamu ngomong ini teman juga dari temanku. Apa sih maksudnya? Saya nggak ngerti. Sedangkan mata saya melihat kamu berdua sama dia, dan kamu juga apa? Kamu Saya Mas ya. no. Kamu tahu dia istri saya. Kamu tahu dia. Sabar dulu. Apa Mas? Tenang dong. Coba ini dijelaskan baik-baik. Ini sebenarnya Saya nggak bisa tenang. Saya nggak bisa tenang. Dia Mas. Apa yang kamu Selama ini kamu Stop. Diam ya, Mas. Apalagi yang harus kau diam? Apalagi? Ini apa? Jelaskan ini apa? Saya temukan foto saya ini di Facebook perempuan yang bernama Irma. Bullshit! Itu bullshit! Bullshit itu semuanya. Ini Mbak. Sebenarnya yang bermasalah itu suami saya, bukan saya. Tapi dia alibi menuduh saya berselingkuh. Untuk menutupi semua kebusukannya. Ngaku, Mas! Ngaku! Saya pengen nanya nih Bu sama Ibu. Bener ini Bu nggak ada hubungan apa-apa di sini? Mas, denger ya Mas. Saya berulang kali dituduh selingkuh dengan laki-laki. Semua teman saya, Mas. Dan kebetulan istrinya ini teman saya. terasa jadi salah paham. Dia telah menuduh saya selingkuh dengan istrinya. Ini istri Bapak? Iya, ini istri saya, Pak. Jadi sebenarnya di sini yang bermasalah itu suami saya, Mas. Ini udah jelas. Istri saya. Ini jelas ya, Mas. Foto ini mesra dia dengan perempuan yang bernama Irma. Saya nggak mau dengar itu semuanya. Saya nggak mau dengar itu semuanya. Loh, Paham? Mas, lihat foto ini. Sebenarnya bermasalah itu suami saya. Dia selingkuh dengan perempuan yang bernama Irma. Dan perempuan ini sering neror saya melalui handphone, Mas. Neror? Saya mau bilang bahwa apa yang kamu lihat itu tidak benar. Saya bilang tidak benar. Wendy, udah deh, jujur aja. Kita juga udah tahu kok. Lu janjian sama kita di kafe hari ini kan Buat ketemu sama Irma kan buat ketemu sebelumnya? sama Irma kan? Oke, Mbak, Mas, sorry to say. Kamu, Rela, kita cerai hari ini. Astagfirullahaladzim. Oke? Mas, kok gitu sih? Saya sudah tidak mau berhubungan lagi. Ya Allah. Bagus, Mas. Bagus. Oke? Karena sih gak mau punya laki pecundang kayak kamu. Bye. Yandi. Sudah. Saya bilang sudah. Sudah sana. Sudah sana. Kok gitu sih? Pantesan aja dari awal dia marah-marah terus. Malah nuduh istrinya enggak. Yang salah. Cuman saya kaget pas ngeliat foto itu di Facebooknya. Mesra banget, Mbak. Tapi Ibu sebenarnya udah tahu lama kayak hal kayak ini. Iya, makanya saya datang ke teman saya ini untuk konsultasi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang bijak bestari yang dikisahkan dalam Al-Quran ketika Luqman berkata kepada putranya ketika ia memberikan nasihat kepadanya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar." Termasuk dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syirik yang besar, yakni orang yang menyembah
selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para penyembah disebut sebagai orang-orang musyrik. Yang kedua, syirkun asghar, syirik yang kecil atau syirkul khafi, syirik yang lembut atau halus. Seperti kita mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari syirik-syirik, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil, dan kita benar-benar hidup hanifan musliman, benar-benar lurus secara muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi